akurasinya adalah ada pointing, ada shooting. Shooting itu gerak nih. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya, luar biasa. Hari ini kita terinspirasi oleh teman-teman KKG olahraga Kecamatan Puncu. Ini adalah awal dan pertama kali diadakan pelatihan olahraga petang di Kabupaten Kediri. Semoga menginspirasi dan berikan semangat untuk teman-teman sahabat di kecamatan di seluruh Kabupaten Kediri. Amin. Semangat petang Puncu, semangat Kabupaten Kediri untuk meraih prestasi terbaik. Maju petang. Mantap. Keren. Ini Pak, dipegang tadi. Pak, hobinya ada yang... Gimana komentarnya, Mbah? Luar biasa. Kali ini kita pegang tang. Ya. Mudah-mudahan anak bisa memahami. Amin. Selanjutnya akan berkembang kepada masyarakat. Sukses buat rekan-rekan PJOK Puncu. Mantap, keren, Mbah. Kita mulai ya, Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Terima kasih luar biasa semangatnya hari ini, karena olahraga petang ini adalah olahraga yang membutuhkan konsentrasi dan akurasi, sehingga otomatis ini adalah satu rumpun dengan panahan, dengan bowling, dengan biliar, dengan golf, ada lagi kelereng itu. Jadi ini adalah satu rumpun olahraga konsentrasi dan akurasi ya. Jadi akurasinya adalah ada pointing, ada shooting. Shooting itu gerak nih. Akurasi. Kalau ini artinya kalau ada kondisi psikologis atau mental panjenengan goyang, berarti ya pasti rusak. Perasaan. Aku budalnya betul-betul geger ya. Yang pertama kita cara memegang dulu. Monggo panjenengan pegang dulu satu, yang dua berada di kiri. Ya. Jadi teknik yang pertama adalah memegang. Memegangnya adalah diletakkan di telapak dasarnya atau pangkal. Kemudian ditutup ya, Bapak, ditutup. Merapat jari-jarinya merapat. Kemudian dibalik. Harus dia rapat nih ya. Iya, harus. Kenapa harus? Kenapa harus rapat, tidak boleh buka? Tapi kalau untuk pemula biarlah dulu, tidak apa-apa. Nanti kalau sudah terampil baru kita betulkan pelan-pelan tekniknya. Tujuannya kenapa rapat? Kenapa rapat? Atas juga. Puter. Otak. Enak rime. Nanti saya jelaskan. Ada high, ada ground, ada half ya. Jadi tinggalnya itu. Tujuannya tadi kenapa harus rapat? Terus awak. Tapi anak-anak itu biasanya kalau dikasih contoh yang mudah begini, nanti ya tetap sulit ya mertuanya. Nanti kalau sudah misalkan masuk pelan-pelan pasti akan bisa. Karena begini Bapak Ibu, saya punya atlet yang kelas 2 ya, Levin ya, kelas 2. Ini sudah hampir 2 bulan ini. Yang pertama anak-anak itu senang dulu Pak. Kemudian yang kedua, biarlah tubuh itu gesturnya menyesuaikan gerakannya. Karena di dalam petang, ini gerakannya harus luas, seperti orang mau menari. Jadi luas, tubuhnya mengikuti. Boleh ditekuk, asalkan tidak menginjak circle. Ya. Jadi ini juga begitu. Ini gerakannya seperti orang menari. Menari, relax, lembut. Iya, lembut. Masuk fleksibilitas. Betul ya? Jadi cara memegangnya itu yang jelas kita rasakan dulu. Bapak diikuti dulu, nanti kita praktek ya. Kemudian direkatkan jari-jari. Kondisi merapat sudah diincang dulu, kemudian dibalik Pak. Untuk jempolnya boleh membuka, boleh menutup. Monggo. Biasanya saya kalau ini seperti ini, menutup. Biasanya anak-anak pasti Pak berat Pak. Atau yang kedua karena memang jangkauannya jari-jari tidak cukup Pak. Jadi pasti buka. Ini kelemahannya Pak, karena pada saat rilis ya di dalam petang itu ada tahap-tahapannya, catching,
Betul. Ya, gerak swing. Swing itu adalah mengayun, kemudian gerak rilis. Rilis itu Melepas. meluncurkan atau menghantarkan. Teknik kedua setelah memegang adalah persiapan. Kemudian swing 1 kali, Bu. Jadi nggak boleh begini. Biasanya pemula masih gini. Bola balik. Nah, tapi nggak apa-apa juga. Anak-anak boleh. Tapi nanti kalau sudah sampai 1 kali fokus, boleh. Ada pemain Jawa Tengah, Jawa Barat itu biasanya Mas Eza. Seperti itu kok gayanya boleh. Ada yang begini, ada yang cuma begini boleh, begini boleh. Yang penting kenyamanan. Itu ya. Jadi ada catching memegang, kemudian ada persiapan, kemudian ada swing, kemudian ada release. Ulang lagi, kalau kita mengenalkan nanti memegang dulu betul, kemudian persiapan swing, kemudian persiapan Rilis. lempar ke sini. Nah, pegang sudah, kemudian posisi kaki, circle. Bapak Ibu, ini tujuannya adalah untuk sebagai start mengawali sebuah permainan. Monggo biasanya saya ngajari anak-anak langkah kaki kanan dulu, masuk, lepaskan. Kalau kita menggunakan tangan kanan, maka yang kaki kiri berada di tempat sedikit. Ada yang tidak, berarti ya, jadi kenyamanan saja. Sama dengan kalau saya di sepak takraw, seorang pelempar pojok itu biasanya pasti begini Pak ya. Kanan di depan, ini mengayunkan. Beda kalau ini. Biasanya keseimbangannya terganggu. Ya. Nah, jadi ngikutin ini. Jadi posisi kaki adalah tidak boleh menginjak Circle. Namanya circle Bapak. Circle. Monggo dimodifikasi pakai ban boleh, pakai rotan boleh, pakai apa lagi? Trafia. Apa? Bambu selang boleh. Bola hop boleh. Monggo. Yang penting diameternya 50. Monggo. Kemarin Mas Yoga untuk aturannya sudah saya berikan gitu. Filenya gitu, monggo. Nanti kalau kurang saya konfirmasi. Oke, masuk. Kemudian yang kedua adalah melempar, buka. Selalu sebelum melempar kita tandai, kemudian mengukurnya adalah dari ujung kulit dengan langkah panjang 4, 5, 6 sampai berapa tadi? 10. Kemudian ditandai dari dalam, boleh 2, boleh 3 ya. Tujuannya kalau ini nanti ada titik masuk ada angin masih ada bekas kurang dari mana? Kurang dari mana? Pindahkan. Nah, contoh kawan saya ya, kurang dari 6 maka hanya meletakkan saja ya. Bahkan kurang dari 6 1, 2, 3, 4 nah, 5, 4,5 maka kawan hanya memindahkan, tidak melempar memindahkan. Oh, yang pertama ya, yang Iya. harus. Shoot dulu. Oh, yang kanan lempar. Ya. Dulu biasanya shootnya boleh pakai tas. Mas Kapung mana? Atau ini aja? Ini Mas Yoga lawan saya. Mas Yoga, monggo. Salah satu ini. Yang jauh. Ini Mas Yoga ya? Oke. Membelakangi. Jangan di atas kepala, Bu, di samping bahu. Yang terdekat dari muka. Berarti langkah temparan dulu. Berarti Yang putih. Mas Yoga. Gitu kan? Oh, iya. Nah, jadi tosnya seperti itu. Boleh pakai Yang itu pertama juga. kali yang melempar. Pakai itu. Yang penting nggak lempar-lemparan. Jadi membelakangi lapangan, kemudian menjatuhkan. Mana yang dekat dengan? Buka. Shootnya itu pasnya. Oke, Mas Wahid, lanjut. Mas Wahid dilanjut. Diletakkan di mana tadi Mas Wahid? Kira-kira pas nggak? Nah, kita kan tidak tahu. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau lebih ya?
Keluar maka lawan melemparkan. Lawan melemparkan. Itu ya. Seperti itu. Berarti bola ini enggak boleh keluar dari Betul Pak, tidak boleh. Kalaupun menempel pada tali masih diizinkan. Dulu nggak boleh, tapi aturan baru boleh. Mas Faiz coba ditempelkan Mas Faiz. Ke samping ya. Ke samping. Yang buka Mas, buka. Ya, nempel. Boleh itu Pak. Jadi masih bisa main. ya. Bus, Masih bisa main. Dan ini biasanya kalau nggak dibiasakan takut anak-anak karena pasti kebuang sana, ya kan? Pasti keluar. Tanya. Kalau keluar Seperti itu. Mati. Seperti lemparan itu kan keluar mati ya? Mati. ya mati ya. Ini namanya bosi. Bosi. Bukan Kemudian Oh Bapak Ibu, gitu. Yang kecil setelah ini bocil. cara mengejar ya. Kemudian adalah teknik dasar melakukan ada dua tadi saya bilang adalah pointing sama shooting. Hanya ada dua Pak. Pointing itu adalah mendekatkan. Mas Faiz Pointing. dikasih tengah, mendekatkan. Ya. Pointing bisa dengan berdiri atau jongkok. Biasanya kalau jarak dekat 6-7 boleh dengan jongkok. Selalu diayun di samping paha. Dan ini adalah mengarah ke lurus ke arah. Tidak boleh begini Pak. Kaki ke kakak. Oh, lututnya harus lurus ya? Ya harus lurus. Lutut yang kanan. Nah, bus. tidak apa-apa sebenarnya. Ini ya, tapi kurang bagus untuk anak yang sudah terampil, misalkan atlet gitu, kurang bagus. Kalau untuk anak pemula tidak apa-apa Pak, boleh. Karena ini adalah persekian detik, biasanya 4-7 detik ini kebutuhan untuk konsentrasi Pak. Artinya konsentrasi itu adalah atlet akan melihat pola ketinggian, kemudian yang paling penting adalah landing point. Landing point itu adalah titik jatuhan. Ini misalkan 6 meter, maka saya kira-kira di mana tempat harus menggunakan jatuhannya. Titik landing point. Ya, ini harus biasanya 1,5 sampai 2 meter. Kalau jarak sekian. Dari poka. Ya, nanti saya jelaskan. Oke, saya jelaskan. Jadi ini adalah pointing dulu. Saya sudah mengunci dengan jarak 6 meter dengan menggunakan lambungan half loop. Half loop itu adalah kurang lebih 1 meter 2 meter. Kenapa? Ya, jadi harus sudah mengunci Pak. Aku jatuh ning ndi yo? Aku jatuh ning ndi yo? Dengan ketinggian sujud di mana? Ini harus lembut banget, lembut banget. Ya, gitu ya. Begitu juga sebaliknya pada saat jarak 8 ke atas. Oh, misalkan boleh nanti Pak Soto. Ini jarak 9 Pak. 9 biasanya boleh jongkok kalau lapangannya keras. Kalau saya ini menggunakan teknik yang ketiga adalah high loop. High loop. High itu tinggi Pak. Jadi tadi kalau half itu separuh ya. Ketinggian 1 meter sampai 2 meter. Teknik yang ketiga atau awal adalah grounding. Ground itu menggelinding. Menggelinding Pak. Menggelinding biasanya jatuhannya bisa lebih dari 2 meter. Dan presani jatuhannya. Berapa meter ini? Ini grounding point. Bisa enggak? Biasanya anak-anak itu. Oke, saya ulangi kembali Bapak Ibu. Jadi teknik pointing ada 3. Kemudian cara berdirinya ada 2, bisa jongkok, bisa berdiri. Saya ulangi. Yang pertama adalah yang paling mudah untuk anak pemula adalah grounding atau grounded. Monggo, ada yang bilang rolling, menggiling, rolling pointing. Biasanya ini jatuhannya itu jauh Pak, jauh, menyusur istilahnya ya, menyusur. Nah, menyusur tanah. Ini grounding atau rolling pointing. Yang kedua adalah half loop.
half itu kurang lebih 1 meter 2 meter ya. 1 meter 2 meter. Saya berdiri aja, panjenengan presani untuk lambungannya Bapak Ibu. Ini half Setengah. kurang lebih 1 sampai 2 meteran. Ini half loop itu separuh ya, separuh. Yang ketiga adalah high loop. Batuk mulu. Nah, pertanyaannya begini. Kapan saya menggunakan high, kapan harus half, kapan harus ground? Ya, cari dulu nanti. Fokus dulu. High. Ini sudah fokus, jadwalnya kurang lebih 1 meter kalau ini Pak. Karena pakai high. Karena tidak ada railing. Biasanya tidak ada railing. Di atas 2 meter atau 3 meter. High. Sekarang pertanyaan saya, monggo diskusi. Kapan saya harus menggunakan high? Kapan harus half? Kapan harus ground? Bapak Ibu, makasih bocoran. Posisi lawannya. Bukan itu, lebih kepada tekstur tanah, betul, atau kontur tanah. Jadi lapangan petang itu ada banyak sekali. Yang standar sekarang justru lapangan keras, yaitu dari paving. Paving. Justru itu Ibu yang digunakan di porprov, di pon semuanya dari paving. Kemudian atasnya dikasih pasir sama koral. Koralnya kurang lebih ukuran berapa? Kerikil koral ya? Iya, koral. Saya biasanya kalau ngajakan event pasti beli satu red setengah. Kemudian saya sebar. Ya. Oh, ada. Ada bosnya ini. Bisa. Saya nyari kemarin di kota Sahulis Pak. Oh, Niko Pak, agen. Ini gua agen besar nih. Kasih nomornya. Ya. Tinggal telepon Pak. Bapak Ibu, high loop diberikan apabila kontur tanah ini adalah soft. Soft itu Empuk. Sponsor utama PGRI. gembur. Apa malih? Gembur. Empuk. Nah, jadi harus kalau kita grinding kan jelas nggak bisa. Jadi harus grindingnya sedikit. Grindingnya sedikit. Ya. Boleh ini cukup boleh. Ya, menggelindingnya sedikit. Kemudian yang half loop. Half loop itu kontur tanahnya semi Pak. Semi itu ya keras, ya sedikit. Kalau ini, ayo Mas Faiz apa? Hard. Ini hard, keras. Hardcore. Ya, hardcore atau lapangan keras. Masuk keras sih. Ini menggelindingnya luar biasa Ibu. Keras ini. Menggelinding banget. Iya, ini keras ini, keras. Sama dengan paving kalau tidak diberi koral. Itu juga keras. Boleh juga di lapangan dari aspal boleh. Dari aspal boleh. Pacitan itu dari aspal juga. Ini nanti ke Jurprov 2023 Mei di Probolinggo kemungkinan dari aspal juga. Nah, jadi itu. Oke, yang pointing, teknik pointing cakep ya. Sekarang selanjutnya yang shooting. Mas Faiz, ayo main sama saya. Shooting. Ini saya senggol dulu. Ini khusus shooting game. Nah, shooting game itu game yang ada permainan shootingnya. Tak dulu tuh dari apa? Tak dulu. Oh, Dari awal. Secara bintang filmnya saya nih.